Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesapa pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul dari firman Tuhan pagi ini yaitu 2 pintu dan 2 jalan. Kita pernah mendengarkan lagu lama dan mungkin di antara kita banyak yang masih hafal. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Hafal ya? Sidang jemaat, hidup kita ini diperadabkan dalam 2 pilihan. Orang juga sering berkata, banyak jalan menuju ke Roma. Bukan Ibu Roma ya, kota Roma. Lewat mana saja bisa. Lewat Irian, lewat Kalimantan, lewat Sumatera, lewat Madagaskar, lewat Eropa, lewat mana saja bisa menuju ke kota Roma. Tapi jalan menuju kehidupan kekal hanya satu. Tren yang sering terjadi akhir-akhir ini di zaman modern ini, merasa hidup sudah menjadi orang Kristen dan beragama Kristen. Di KTP diperkuat lagi dengan tulisan agama .2 Kristen Katolik atau Kristen Protestan. Secara hukum negara sah. Tetapi bagaimana dengan praktek hidup sehari-hari? Apakah mencerminkan, menggambarkan, menunjukkan bahwa orang yang namanya tertulis di situ dan agamanya Kristen, hidupnya sesuai dengan ajaran Kristus? Banyak orang Kristen yang memiliki pendapat, yang penting hari Minggu ibadah. Begitu keluar dari gereja, cara hidupnya semaunya sendiri. Sesuai dengan pergaulan, di mana dia hidup bergaul dengan teman-teman sepergaulannya. Cara hidup orang duniawi yang tidak mengenal firman Tuhan diikuti. Merasa diri, yang penting aku ibadah di gereja, KTP-ku Kristen, tercatat di catatan sipil Kristen.
ini ada dua pilihan. Memuliakan Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan. Sebenarnya kata mempermalukan ini juga sebenarnya bisa benar, bisa salah. Karena apa? Kalau hidup kita mempermuliakan Tuhan, jelas hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau dikatakan hidup kita dalam konteks mempermalukan Tuhan, kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita ditangkap pas melakukan dosa. Kita ketangkep oleh aparat ketika judi. Kita ketangkep oleh aparat ketika sedang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, secara umum orang mengatakan, orang Kristen kok begitu, mempermalukan nama Tuhan. Tapi sebenarnya tidak, secara esensinya tidak mempermalukan nama Tuhan. Sebenarnya yang dipermalukan adalah dirinya sendiri. Yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Kita berbuat jahat, kita berbuat dosa, tidak ngaruh sama Tuhan. Tuhan tetap suci, Tuhan tetap kudus. Tapi kita yang rugi. Ketika hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita yang rugi. Dua ayat yang baru kita baca tadi, itu satu rangkaian terakhir dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit kepada ribuan orang. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-13 sampai selesai, kita akan mendapati di sana selalu ada kontradiksi. Ada pintu yang sesak, ada pintu yang lebar. Ada jalan yang sesak, sempit, ada jalan yang luas. Ada guru-guru palsu, ada guru-guru yang benar. Ada orang Kristen yang asli, ada orang Kristen yang palsu. Baik guru palsu, guru asli, Kristen palsu, semua dilihat dari buahnya. Maka di situ ada dua jenis pohon. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Lalu disambung lagi di bawahnya itu tentang pondasi atau dasar kehidupan. Orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan digambarkan seperti orang yang membangun di atas pondasi batu yang kokoh. Tapi orang yang mendasari hidupnya bukan dengan firman Tuhan digambarkan seperti orang yang sedang membangun dengan pondasi di atas pasir. Tidak ada pondasi dari batu, langsung di atas pasir. Jadi ada dua hal yang selalu dipertentangkan menjadi lawan. Ada pintu yang sesak, ada pintu yang lebar. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang luas. Ada pohon yang baik, ada pohon yang tidak baik. Ada dasar pondasi yang baik, ada pondasi yang tidak baik. Khusus di dalam pembacaan kita ayat 13 dan 14, dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Dua pintu gerbang, dua jalan yang
ujungnya berbeda. Pintu yang sesak, jalan yang sempit, ujungnya menuju kepada kehidupan kekal. Pintu yang lebar, jalan yang luas, ujung akhirnya adalah kebinasaan kekal. Ada dua pintu, ada dua jalan, tetapi ujungnya berbeda. Sepanjang jalan yang dilalui juga berbeda. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit berakhir pada kehidupan kekal di surga. Dan sepanjang jalan walaupun sesak dan sempit, tetapi ada di dalam berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sementara pintu gerbang yang lebar dan jalan yang luas, ujungnya kepada kebinasaan kekal. Tetapi sepanjang jalannya, kelihatannya nikmat, nyaman, enak, tetapi itu penuh dengan kepalsuan dan sifatnya sementara. Tetapi di sini Tuhan tidak memberikan dua pilihan seperti lagu tadi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Di dalam dua ayat ini Tuhan tidak memberikan pilihan, walaupun faktanya ada dua pintu dan dua jalan. Tuhan tidak memberikan pilihan. Justru Tuhan memberikan satu perintah dan petunjuk yang jelas. Perintah dan petunjuk yang jelas itu apa? Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Kalau dikatakan, ditulis oleh Tuhan Yesus, dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan oleh Matius ditulis, berarti ini perintah yang sangat penting. Di antara dua gerbang, pintu gerbang, di antara dua jalan, harus dipilih, harus dilakukan satu saja. Dan Tuhan memberikan perintah dengan jelas, masuklah melalui pintu yang sesak. Masuklah melalui pintu yang sesak, berjalanlah di jalan yang sempit. Apa maksudnya ini? Saudara, ya, kalau orang dunia, pikiran kita secara normal, yo jalan, kalau kita berjalan ya cari jalan yang luas, jangan lewat gang-gang sempit. Kalau orangnya gemuk, badannya besar, ya lewat pintu gerbang yang besar, yang lebar. Itu pemikiran secara normal. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah perlambang. Kita harus mengerti dari apa maksud lambang yang dikatakan atau perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus dengan pintu gerbang dan jalan. Kalau orang bawa mobil, enaknya memang lewat jalan yang lebar. Supaya enggak, kalau terjebak macet, ya banyak pilihan, banyak akses. Tetapi kalau jalurnya sempit, macet ya macet. Tetapi Yesus justru memerintahkan, masuklah melalui pintu yang sesak. Ini maksudnya pintu gerbang. Kalau pintu gerbang satu kota itu kecil, itu menjadi isyarat umumnya jalan yang setelah pintu gerbang masuk kota ini ya kecil.
Tapi kalau pintu gerbangnya itu gede, besar, lebar, maka jalan setelah pintu gerbang itu biasanya juga luas. Lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan? Kenapa kok malah kita umat Tuhan disuruh, diperintah oleh Tuhan melewati pintu gerbang yang sesak dan jalan yang sempit? Apa maksudnya? Saudara, yang dimaksud Tuhan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada apa yang difirmankan Tuhan, yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku Kristen, pengikut Kristus. Taat apa kata Tuhan. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit artinya adalah hidup dalam ketaatan pada Tuhan, hidup taat pada firman Tuhan. Loh, kenapa hidup mentaati Tuhan ini kok diistilahkan dengan pintu yang sempit, pintu yang sesak, jalan yang sempit? Bukan tanpa alasan, Tuhan Yesus menyatakan, menggambarkan ketaatan kepada apa yang difirmankannya itu sesuatu seperti pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Alasannya apa? Ditulis di dalam ayat 14 bagian akhir. 14 bagian akhir. Di situ dituliskan begini. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, bagian akhir, sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang melalui pintu yang sesak, sedikit orang yang melalui pintu yang jalan yang sempit. Hanya sedikit yang mau. Berarti sebagian besar tidak mau hidup taat kepada Tuhan. Ayo kita lihat ke dalam diri kita. Termasuk golongan umat Tuhan yang taat atau yang tidak. Ayo kita lihat ke dalam diri kita, kita periksa diri kita. Dalam satu hari 24 jam, berapa persen aku taat Tuhan, berapa persen aku tidak taat Tuhan? Dalam 24 jam. Ini menjadi introspeksi bagi setiap kita masing-masing yang mengaku sebagai orang Kristen. Karena melalui firman Tuhan ini dimaksudkan supaya setiap kita yang mengaku Kristen itu menguji diri, melihat diri kita masing-masing supaya menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang benar-benar tulen. Asli Kristen. Dan keaslian kita sebagai orang Kristen adalah mentaati firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tetapi sedikit orang yang melalui pintu yang sesak. Sedikit saja orang yang mengaku Kristen melalui jalan yang sempit, yaitu jalan ketaatan. Kebanyakan apa? Kebanyakan yang terjadi realitasnya adalah banyak yang mau berkat Tuhan,
Banyak yang mau mengklaim janji Tuhan itu tergenapi dalam dirinya, tetapi tidak mau taat. Karena untuk taat itu sangat sulit. Untuk taat itu sangat menderita. Untuk taat itu sangat susah. Maunya mengalami berkat Tuhan, maunya bisa mengalami janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, tanpa mau melewati pintu yang sesak, jalan yang sempit, jalan ketaatan. Contoh saja, dalam Matius 11 ayat 28 dan 30 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seneng kan kalau begitu baca ayat ini? Marilah kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan Yesus. Ini undangan Tuhan Yesus. Sekaligus ini janji Tuhan Yesus. Barang siapa yang datang mendekat kepada Tuhan akan mengalami kelegaan. Ini janji Tuhan. Haleluya. Aku mau mengalami kelegaan dari Tuhan. Haleluya. Tapi ayat 28 seringkali dilupakan. Ayat 28 seringkali dilupakan. Pikolaku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikolaku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Apa maksudnya pikolaku? Ku ini adalah alat yang dipakai, yang ditaruh di pundaknya lembu, supaya kalau membajak ladang sawah, itu sapi atau lembu bisa nurut ke yang pak pembajaknya. Jadi harus dikasih, biasanya itu kayu, dari bambu juga ada, dari kayu juga ada, ditaruh di lehernya lembu, lalu diikat. Itu kuk. Dan untuk bisa menaruh di pundaknya lembu, lembu biasanya harus nunduk sedikit. Maka seringkali ini yang kupasang ini menggambarkan ketundukan diri, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Seperti lembu yang nurut kepada pembajaknya. Pak Tani yang di belakang itu loh, lembu yang menaiki bajaknya di belakang itu. Supaya lembunya bisa nurut, maka dikasih pasangan, kalau istilah Jawanya pasangan yang dipasangkan di lehernya, di tengkuknya sapi atau lembu. Supaya lembunya bisa nurut. Her, his, his. Go. Dengar-dengar itu istilah Belanda itu, dengar-dengar ya. Kiri, kanan. Stop. Itu maksudnya. Iya. Nurut jadi sapinya, nurut. Lah ketika Tuhan mengundang saudara dan saya, umat Tuhan, untuk mendapatkan kelegaan, kesegaran, Tuhan mengundang, menjanjikan kelegaan barang siapa yang mau datang. Tapi ayat selanjutnya mengatakan, pikulku yang kupasang, artinya taatilah apa yang menjadi kehendakku yang tertulis dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Nah ini yang susah, mempraktekkan ayat 29. Maunya ayat 28 itu mendapatkan jawaban dari Tuhan, mendapatkan solusi dari Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan tanpa mau taat firman. Maunya hidup bebas, sebebas-bebasnya tanpa ikatan firman, ya. Lalu ngalami berkat Tuhan, yang penting hidup ini happy, senang. Lalu ayat 30, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Kok yang dipasangkan di pundak kita itu sebenarnya kok yang membuat tenang. Ayat 29 saya baca seluruhnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa, pikiran kita, hati kita akan tenang. Tapi banyak orang pengen dapat ketenangan hidup, pengen dapat kesegaran hidup, kelegaan hidup, tanpa mau hidup taat kepada Tuhan. Itu tidak mungkin. Kok yang dipasang di leher kita itu enak dan ringan kalau sudah terbiasa, terbangun hidupnya. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita biasa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, lalu kita salah pergaulan, kita seringkali ikut terbawa arus. Lupa, tujuan kita bergaul dengan semua lapisan masyarakat itu adalah dalam rangka menjadi saksi Tuhan, menjadi terang. Jadi memang betul kita harus bergaul kepada siapa saja, iya. Tapi harus ingat tujuanmu apa. Sebagai umat Tuhan, tujuan kita adalah menjadi saksi Tuhan. Bukan malah kita bergaul dan ikut cara hidup mereka. Ya. Banyak orang ingin mendapatkan kelegaan, kesegaran, dan ketenangan hidup, tapi tidak mau tunduk taat pada kehendak Tuhan. Jelas itu tidak bisa. Karena untuk kita dapatkan ketenangan, kelegaan, kesegaran dari Tuhan, harus menundukkan diri dan taat kepada Tuhan. Sebab itu tunduklah, taatlah pada Yesus, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Yesus juga berkata, akulah pintu. Ayatnya di mana itu? Yang mengatakan Yesus, akulah pintu. Injil Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Ya, ini. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, melalui Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar mendapatkan padang rumput. Maksudnya apa? Ketika kita datang pada Yesus yang adalah pintu, maka ada jaminan. Satu, keselamatan. Dua, pemeliharaan Tuhan. Padang rumput yang hijau Tuhan siapkan. Tapi seberapa banyak orang yang mau taat kepada Yesus? Karena pintunya adalah pintu yang sesat. Dari 10 orang kusta, hanya 1 yang balik kepada Yesus. Semua mencari kesembuhan, tapi yang balik hanya 1. Apakah saudara dan saya termasuk seperti orang kusta yang 1 yang balik pada Yesus? Atau seperti yang 9 itu hanya mencari berkat Tuhan, tapi tidak mau ngambil seluruhnya, yaitu pribadi Yesus? Kita bisa memiliki Yesus sepenuhnya dengan taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Jelas Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Jalan taat adalah jalan yang sulit. Maka disebut juga sebagai pintu yang sesat dan jalannya sempit. Contoh kalau kita itu taat, itu sulit, sedikit yang menjalaninya. Beberapa tahun yang lalu
Saya dengar cerita saja ini. Kalau tidak salah yang menceritakan Pak Yoyo. Ada seorang yang namanya SAHAT. Tidak tahu namanya betul itu kalau tidak salah ya, Pak Yoyo pernah cerita. Di gereja yang dulu itu ada kebiasaan setiap pagi doa bersama. Doa bersama ya. Nah, setiap pagi doa bersama. Lalu ada satu orang yang ya waktu itu ditanya oleh Kak Vin atau siapa katanya. Loh, kok enggak ibadah doa? Aduh macet kakak. Padahal tinggalnya tidak jauh. Tinggalnya cuma di kamar sebelah dari ruang doa, dari gereja. Yang macet apanya? Pintunya. Mungkin yang lain kenal orang ini siapa. Ya. Macet pintunya, tapi sebenarnya bukan pintunya yang macet, orangnya yang macet. Karena apa? Lebih enak, bebas, ya, terus tidur, memuaskan diri daripada bangun. Itu berat, susah. Bangun pagi itu susah apa gampang, saudara? Susah. Ngaku susah. Kalau untuk uang, untuk kerja, gampang. Saya pengalaman Gojek kok. Pokoknya tahu jam-jam pagi orang ke pasar, anak-anak itu berangkat sekolah, berangkat kerja itu pasti banyak order. Ada yang pagi-pagi pasti banyak orang ke bandara. Pokoknya pagi itu langsung on aplikasi. Tapi beda, kalau pagi-pagi harus berdoa. Rasanya berat. Tapi kalau itu masalah kerjaan, masalah uang, cepat kita bangun, langsung matai langsung seger. Dapat order ke bandara. Lumayan, waktu itu ya 35.000. Contoh yang sehari-hari kita alami. Kalau kita bangun untuk mentaati Tuhan, itu sulit, susah. Itu yang dimaksud dengan pintu yang sesak. Jalan yang sempit. Karena sangat sulit, sangat berat. Beratnya itu bukan di mana-mana, tapi dari dalam diri kita sendiri yang mungkin males. Yang mungkin mau nyaman dengan tidurnya, nyaman dengan keadaannya, bebas sebebas-bebasnya, tanpa ikatan, tanpa kendali firman Tuhan. Itu contoh orang lain ya, yang tadi ya. Orangnya tidak kita kenal, yang kenal beberapa orang saja. Pertanyaan untuk kita hari ini di sini. Untuk rajin ibadah itu mudah apa sulit? Untuk rajin ibadah, tekun ibadah itu hal yang mudah apa sulit? Pintu yang sulit, pintu yang sempit, pintu yang sesak. Dikatakan pintu yang sesak, jalan yang sempit, bukan berarti tidak bisa dilewati. Karena kenyataannya banyak yang bisa melewatinya dan tetap enjoy, tetap bisa menikmati. Bahkan menikmati indahnya pintu yang sesak, jalan yang sempit. Dengan tetap menikmati hidup. Bahkan bukan hanya menikmati hidup, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang datang kerja jam 5 pagi bisa ibadah. Berjuang untuk tetap begini Pak ya. Dalam situasi yang seperti itu tetap berjuang untuk bisa ibadah.
Hal seperti itulah yang dimaksud pintu yang sesak, jalan yang sempit. Untuk kita bisa rajin ibadah itu diperlukan perjuangan, ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan yang lain yang mungkin jam 10 sudah pulang kerja, jam 12 sudah pulang kerja, masih bisa tidur panjang sampai bangun pagi lalu datang ibadah. Tapi kenyataannya, apakah semua bisa rajin ibadah walaupun istirahat yang cukup? Kita yang badannya sehat, tidak semua bisa mempertahankan kerajinan, ketekunan kita untuk ibadah. Tapi ada banyak orang Kristen yang sebenarnya memiliki kelemahan, punya sakit, tetapi selalu berjuang datang di kaki Tuhan untuk ibadah bersama. Dan itulah pintu yang sesak. Itulah yang dimaksud dengan jalan yang sempit. Di tengah kesakitan, di tengah kelelahan, di tengah kesibukan, di tengah situasi yang tidak enak, tapi tetap mengutamakan Tuhan untuk datang mendekat kepada Tuhan, lebih memilih mentaati Tuhan. Itulah pintu. Orang-orang yang tetap mau berjalan memasuki pintu yang sesak, melalui jalan yang sempit. Tapi percayalah, perjuanganmu, perjuangan kita untuk tetap melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit itu selalu diiringi dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Semakin kita mau mengenakkan diri, menyamankan diri, aku kan baru pulang kerja, aku tidur sajadah, minggu depan aja ibadah. 1 minggu. Minggu berikutnya juga begitu. Minggu berikutnya begitu. Terbangun kebiasaan untuk tidak mentaati Tuhan. Padahal perintah Tuhan jelas dan tegas. Walaupun ada jalan yang lebar, jalan yang sesak, Tuhan perintahkan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kalau Tuhan perintahkan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, artinya apa? Dalam setiap perintah Tuhan, selalu diiringi dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Maka janganlah engkau takut berkorban. Mengorbankan waktumu, mengorbankan kenyamananmu, mengorbankan apapun yang kau rasa nikmat dan enak untuk datang mendekat kepada Tuhan, untuk mentaati Tuhan. Jangan dibalik-balik ya saudara. Kalau ada 2 pilihan, jalan lebar dan jalan sesak, jalan luas dan jalan sesak, pintu yang sempit dan pintu yang lebar, Tuhan tetap perintahkan, lewatlah, masuklah lewat pintu yang sesak, masuklah melewat pintu yang sesak dan jalanilah jalan yang sempit, yaitu jalan ketaatan. Korbankan kerasa ngantukmu, itu menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan ketika engkau berjuang untuk datang mendekat kepada Tuhan. Korbankan rasa lelahmu untuk terus mentaati Tuhan, karena itu menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Korban perasaan, rasa sakitmu di tubuhmu untuk berjuang beribadah kepada Tuhan. Korbankan. Karena Tuhan menyukai orang-orang yang mau berkorban. Berkorban bukan hanya berupa uang saat
petugas kolektan keliling. Tapi pengorbanan itu juga apa yang kau perjuangkan ini. Di saat lelah, di saat ngantuk, di saat sibuk, mengorbankan semuanya untuk datang mentaati Tuhan, untuk datang melayani Tuhan. Itu adalah korban yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di saat banyak orang mengorbankan pelayanan demi pekerjaan, di saat banyak orang mengorbankan ibadah, tidak hadir ibadah demi bisa tidur nyenyak. Tapi saudara sekalian, hari ini bisa hadir di tempat ini, ikut ibadah, bisa melayani, mengorbankan mungkin waktumu, mungkin hari ini harus lembur, mungkin hari ini ada janji dengan partner kerja, dengan pengusaha, mungkin hari ini enaknya tidur nyenyak. Tapi semua engkau korbankan, semuanya yang enak, untuk datang beribadah, untuk datang melayani Tuhan. Korban yang seperti ini di hadapan Tuhan adalah korban yang sangat harum. Di tengah kesesakanmu, engkau datang kepada Tuhan. Korbankan semuanya, rasa lelahmu, rasa ngantukmu, situasi sibukmu, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Jangan dibalik. Tidak usah pelayanan dulu, minggu depan saja. Tidak usah ibadah dulu, lain waktu saja. Supaya bisa tidur enak, nyenyak, supaya nunggu pekerjaan kosong dulu. Jangan. Ini ujian ketaatanmu. Mana yang kau pilih? Lebar atau sempit? Tapi Tuhan memberikan perintah. Tuhan Yesus telah memberikan perintah. Masuklah melalui pintu yang sesat. Ketika Tuhan menjanjikan seperti itu, masuklah melalui pintu yang sesat, Tuhan berikan janji yang luar biasa. Kalau engkau korbankan pelayanan demi pekerjaan, korbankan ibadah, ya, demi rasa ngantukmu, demi hidupmu akan kering, engkau tidak akan mengalami aliran berkat Tuhan. Tetapi kalau engkau memperjuangkan untuk bisa tetap melayani dan tetap beribadah, ada berkat yang Tuhan sediakan. Ayat terakhir. Injil Lukas 13 ayat 22 sampai 24. 22, 23, 24. Injil Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yesus bersama dengan para murid keliling untuk mengajar dan mengabarkan Injil, kabar keselamatan. Dari kota ke kota, dari desa ke desa sampai ke Yerusalem. 23. Ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kadang-kadang kalau kita melihat, ya saya melihat ini jemaat Tuhan di Bethlehem ini ya saudara, 17 tahun. Tapi jumlahnya, pergerakan, pertambahannya kurang lebih segini terus. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Kadang-kadang muncul juga pertanyaan semacam ini. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sudah berusaha mencari, melalui pijat, nyari, bawa ke sini, tidak mudah juga. Ketemu dengan orang di jalan, bersaksi, tidak mudah juga untuk membawa datang kepada Tuhan. Kadang-kadang muncul pertanyaan, Tuhan, apakah Bethlehem akan seperti ini? Sedikit sajakah yang Tuhan percayakan untuk berhimpun di Bethlehem? Tapi apa jawaban Tuhan dari pertanyaan murid itu?
ayat 24. Jawab Yesus kepada orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ketika ada orang yang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang kau selamatkan? Tuhan tidak menjawab itu rupanya. Itu urusannya Tuhan dengan masalah siapa yang akan diselamatkan. Tugas kita menginjil, mengajak orang itu ternyata. Makanya Tuhan tidak menjawab. Oh sedikit, oh banyak. Tidak. Karena Tuhan sudah jelas berkata. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Seluruh dunia. Tetapi realitasnya, tidak banyak orang yang mau ikut Tuhan. Walaupun sudah berjuang untuk menginjil. Nah, tetapi rupanya, Tuhan tidak menjawab pertanyaan itu, malah menjawab secara ke setiap pribadi yang datang. Jawabannya itu adalah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Banyak orang ingin masuk kerajaan surga. Banyak orang ingin hidup kekal. Ya, banyak orang. Banyak orang ingin diberkati. Ya, banyak orang. Berusaha dengan caranya masing-masing. Supaya diberkati hidupnya. Supaya masuk surga. Supaya hidup kekal. Tetapi tidak mau berjuang. Berjuang untuk taat, tunduk kepada Tuhan. Maka dikatakan, berjuanglah hei jemaat di Bethlehem. Karena untuk tunduk taat kepada Tuhan, itu engkau perlu berjuang. Berjuang itu apa? Berperang. Tadi ada lagu yang menyanyikan, kita nyanyikan bersama-sama. Meskipun coba saya lupa lagunya tadi. Meskipun musuh di depanku, terus rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh engkau bersamaku. Terus beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kita punya keyakinan sampai seperti itu. Meskipun di depan ada musuh, meskipun ada rintangan di hadapan kita, di kiri kita beribu rebah, di kanan kita berlaksa rebah, jangan menggoyahkan untuk taat setia kepada Tuhan. Berjuang. Kalahkan rintangan di hadapanmu, kalahkan musuh di hadapanmu. Jangan takut di kirimu ada ribuan rebah, jangan takut di sisi kananmu ada berlaksa-laksa juga rebah. Jangan takut, kalahkan semua, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Mungkin pintu yang sesak yang harus kau lawan itu adalah sakitmu, rasa ngantukmu, kesibukanmu dengan pekerjaan, kesibukanmu dengan apa-apa, ya hobi dan sebagainya. Berjuanglah, korbankan semua untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jerih payahmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Itulah janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.